Ruangan dari mana? Di PMP itu masak. Yakin deh. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul Pembentukan flavor daging unggas oleh proses pemanasan dan oksidasi lipida. Di sini mata kuliah yang kami ambil yaitu ada teknologi flavor, di mana dosen pengampunya yaitu adalah Ibu Ratu Reni Budianti, SSI MSI. Di sini kami beranggotakan Helvi Delianti, Iksan Katulistiwa, Muara Embun Cinta, Siva Hasana, dan juga Diva Hoirunisa. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Eh, di sini daging unggas ini merupakan salah satu sumber protein makanan yang populer di Indonesia. Daging unggas, misalnya daging ayam, lebih murah daripada daging sapi dan masing-masing memiliki flavor yang khas. Flavor pada daging unggas dapat dibentuk melalui proses tertentu, misalnya pemanasan, di mana berbagai reaksi kimia yang kompleks terjadi antara senyawa non-volatil dari jaringan lemak maupun jaringan tanpa lemak. Nah, selanjutnya itu ada flavor utama daging olahan yang terdiri dari komponen volatil maupun non-volatil sangat mempengaruhi penerimaan daging olahan terutama terhadap rasa. Komponen karbonil sebagai hasil produk utama degradasi lipida membentuk flavor khas daging ayam. Sedangkan penghilangan komponen bersulfur dapat menyebabkan rasa yang lebih sedikit atau kurang pada daging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses terbentuknya flavor, di mana eh, proses proses terbentuknya flavor itu beberapa jenis bahan pangan dikelompokkan menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama itu adalah flavor yang secara alami terdapat dalam bahan pangan. Yang kedua, flavor yang dibentuk secara enzimatis setelah bahan pangan dipanen. Yang ketiga, flavor yang dibentuk melalui proses pengolahan dan juga penyimpanan. Dan juga yang terakhir yaitu flavor yang ditambahkan ke dalam bahan pangan baik berupa flavor alami, identik alami maupun artifisial. Jadi kebanyakan makanan segar itu akan mengandung komponen flavor yang terdapat secara alami sebelum dipanen, misalnya daging dan juga ikan, susu, sayuran dan juga rempah-rempahan. Setelah dipanen itu, beberapa enzim akan mengkonversi komponen-komponen makro bahan pangan menjadi komponen flavor seperti pembentukan ester, alkohol, ataupun produk-produk lipida dalam daging dan juga ikan selama penyimpanannya. Eh, Banyak pula proses flavor yang terbentuk secara proses pengolahan bahan pangan, khususnya aplikasi pada pada proses pemanasan, yaitu seperti perebusan, pemanggangan, penggorengan, pengalengan, dan juga pasteurisasi. Bahkan beberapa di antaranya itu dapat dibentuk melalui fermentasi. Nah, di sekitar 5.800 senyawa ini telah diidentifikasi dari 300 jenis bahan pangan. Daging sapi itu banyak 486, itu 80 senyawa. Nah, flavor yang bentuk secara enzimatis maupun dengan proses ini dihasilkan melalui interaksi prekursor di bahan pangan, khususnya reaksi antar karbohidrat dengan asam amino dan degradasi lipida, ataupun melalui fermentasi yang banyak melibatkan enzim-enzim endogenus. Selanjutnya, flavor yang nantinya akan ditambahkan ke dalam bahan pangan ini biasanya berupa flavor alami, identik alami maupun artifisial. Bahan-bahan dasar flavor ini biasanya mempunyai satu ataupun lebih sifat-sifatnya, yakni mempunyai konsentrasi yang tinggi, volatil, dan dapat larut ataupun berinteraksi dengan air dan mudah teroksidasi. Boleh di next.
Nah, di mana selanjutnya itu adalah penjelasan tentang prekursor flavor daging, di mana prekursor flavor daging itu adalah istilah prekursor itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan zat ataupun senyawa yang memiliki fungsi sebagai bahan awal ataupun pendahuluan dalam pembentukan senyawa lain melalui reaksi kimia. Di mana dalam konteks ilmu kimia ataupun biologi maupun farmasi, prekursor ini merupakan komponen penting dalam sintesis senyawa yang lebih kompleks. Jadi, prekursor flavor utama yang dapat ditemukan pada daging itu termasuk daging unggas yang nantinya akan kita bahas, yaitu adalah komponen-komponen yang larut dalam air maupun lemak. Selanjutnya, eh, kelompok gula bebas, asam amino bebas, peptida, nukleotida, dan komponen nitrogeneus lainnya merupakan prekursor utama pada daging ayam. Peranan asam amino dalam pembentukan flavor ini, dalam pembentukan flavor daging ini, selain dalam reaksi Maillard juga sebagai sumber sulfur. Boleh di next? Ya, selanjutnya di sini ada pembentukan daripada flavor pada daging, yang dimana di sini terjadinya komponen protein dan lemak pada daging mengalami perubahan fisik dan juga kimia karena adanya proses pemanasan, yang dimana protein myofibrilar mengkerut sehingga melepaskan cairan yang bercampur dengan lemak yang meleleh. Pencampuran ini memungkinkan interaksi antara komponen terlarut dari air dan juga lemak, dan sehingga menghasilkan versi flavor daging yang sesuai dengan cara pemasakan yang diterapkan. Yang dimana selama pemanasan, reaksi kimia seperti pirolisis asam amino, karamelisasi gula, dan juga interaksi asam amino dan dengan gula membantu membentuk rasa pada daging. Yang dimana reaksi utama yang mempengaruhi rasa ini yaitu adalah reaksi Maillard, degradasi Stecker, serta degradasi lipida dan tiamin. Yang dimana hal ini tuh memberikan cita cita rasa khas pada daging. Oke, selanjutnya itu ada flavor dan flavor daging unggas. Nah, yang pertama itu ada komponen utama flavor daging unggas, yaitu ada aldehyde seperti heksanol, pentanol, eh, dekadienal, dan nonadienal yang berasal dari degradasi asam lemak tidak jenuh. Nah, selanjutnya itu ada senyawa heterosiklik seperti pirazin, furan, dan tiofen yang dihasilkan dari reaksi Maillard antara asam amino dan gula. Nah, selanjutnya itu ada produk degradasi tiamin. Komponen seperti 3 perkapa atau butan, 2 on memberikan aroma daging yang unik gitu. Nah, selanjutnya itu ada flavor khas daging ayam. Aromanya itu meti atau gurih yang berasal dari komponen karbonil dan sulfur. Selanjutnya itu ada jenis of flavor. Nah, yang pertama itu ada bau amis. Bau di sini disebabkan oleh senyawa volatil hasil degradasi lemak. Kemudian ada bau tengik. Bau ini diakibatkan oleh oksidasi lipid yang membentuk aldehyde seperti heksanol dan dekadienal. Nah, selanjutnya ada bau apek atau bau langu. Di sini itu hasil dari reaksi degradasi protein atau lipid gitu. Nah, yang terakhir itu ada bau tanah. Dan bau tanah ini seperti ubi rebus, akibatnya itu perubahan kimia pada senyawa volatil gitu. Nah, selanjutnya ada faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada pakan tinggi asam lemak tidak jenuh. Yang kedua itu penyimpanan atau pemasakan yang menyebabkan oksidasi. Yang terakhir itu ada umur ternak di mana akumulasi lemak meningkatkan risiko oksidasi. Nah, selanjutnya itu ada komponen spesifik of flavor. Nah, di sini itu ada senyawa seperti heksanal, nonanal, E2-dekanal, dan alkohol volatil seperti 1 petanol dan 1 ekten 3-ol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian
Kemudian faktor pembentukan flavor pada daging unggas ada beberapa reaksi. Yang pertama, reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu adalah reaksi yang terjadi antara gula reduksi dengan komponen asam amino ketika pemanasan. Reaksi Maillard ini menghasilkan senyawa volatil seperti furfular, furanon, dan senyawa heterosiklik yang memberikan aroma khas pada daging. Kemudian degradasi lipida, yaitu pemecahan rantai lemak tak jenuh melalui oksidasi atau reaksi panas yang menghasilkan komponen volatil seperti aldehid, alkohol, keton, yang nantinya itu berperan penting dalam memberikan aroma khas pada daging unggas. Kemudian degradasi Stecker, proses ini melibatkan deaminasi dan juga dekarboksilasi asam amino yang menghasilkan senyawa seperti hidrogen sulfida, amonia, dan asetaldehida. Proses ini juga memberikan aroma sulfurik yang khas pada daging unggas. Kemudian adanya interaksi lipida, protein, dan juga karbohidrat selama pemanasan. Nantinya lemak akan meleleh. Lemak yang meleleh itu bercampur dengan cairan daging yang memungkinkan interaksi antar senyawa yang menghasilkan flavor khas pada daging unggas. Lanjut. Kemudian faktor penyebab of flavor atau of odor pada daging unggas, diantaranya ada oksidasi lipid. Daging unggas itu cenderung mengandung asam lemak tidak jenuh tinggi, yang dimana dia tuh rentan terhadap oksidasi. Proses ini akan menghasilkan komponen volatil seperti heksanal, dekadienal, dan aldehida lainnya, yang akan menyebabkan bau tengik pada daging unggas. Kemudian faktor komposisi pakan, misalnya adanya minyak tuna di pakan daging unggas yang bisa menghasilkan bau amis atau fishy pada daging tersebut. Selain itu, kandungan pakan yang tinggi protein dan juga lemak dapat mempengaruhi rasa dan aroma pada daging unggas. Kemudian faktor genetik dan umur unggas, faktor genetik serta umur potong itu mempengaruhi kandungan lemak dan deposisi lemak pada jaringan daging yang berkontribusi pada intensitas bau amis dan juga apek. Kemudian faktor penyimpanan dan proses pemanasan. Penyimpanan dalam jangka panjang itu dan pemanasan dapat memicu reaksi oksidasi lebih lanjut, menghasilkan bau langu, apek, atau earthy akibat senyawa volatil dari degradasi lipida. Kemudian reaksi kimia selama penyimpanan, contohnya ada reaksi otoksidasi dan juga fotooksidasi dari asam lemak tidak jenuh yang menghasilkan senyawa seperti aldehida alifatik, keton, alkohol, dan ester yang mempengaruhi bau tidak sedap pada daging unggas. Kemudian kurangnya antioksidan dalam pakan atau dalam proses pengemasan mempercepat oksidasi lipida, meningkatkan risiko terbentuknya off flavor dan off odor. Baik, kesimpulan dari diskusi kami yaitu flavor adalah faktor penting dalam penerimaan makanan. Pada daging unggas, flavor ini terbentuk melalui proses seperti proses pemanasan yang melibatkan reaksi kimia antara prekursor non-volatil dari jaringan lemak dan non-lemak. Komponen volatil dan non-volatil ini berperan besar dalam menentukan rasa pada daging olahan. Penghilangan komponen bersulfur dapat menurunkan rasa miti atau rasa daging khas pada daging tersebut. Sedangkan penghilangan karbonil itu dapat mengubah flavor khas dari daging unggas. Kandungan lemak yang tinggi pada daging unggas itu rentan terhadap oksidasi lipid yang akan menimbulkan kerusakan dan off odor. Oksidasi ini dapat dicegah dengan cara menambahkan antioksidan pada pakan unggas. Proses pemanasan ini memicu reaksi Maillard, degradasi Stecker, serta degradasi lipida dan tiamin, menghasilkan senyawa aroma yang meningkatkan flavor daging. Baik, cukup sekian dari presentasi kami ini. Semoga apa yang telah kami jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.